Good morning. Ada Ko Albert Tans. Shalom Ci Kristina. Ko Henry Purnama Mulyono. Good morning semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di acara Good Morning Jesus pada hari Jumat pagi ini. Ya, Good Morning Jesus adalah sebuah acara pujian penyembahan dan kalau hari Senin, Rabu dan Jumat kita berformat sermon atau renungan. Tapi di hari Selasa, Kamis dan Sabtu akan berkonsep full worship. Jadi kita bertemu lagi di hari Jumat pagi ini, setiap saudara-saudari semua yang terkasih dalam Kristus. Dan pada pagi hari ini, karena ini hari Jumat, kita akan berkonsep, berformat dalam bentuk renungan. Ya. Dan mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita awali setiap hari kita, setiap pagi kita dengan kita sama-sama mencari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih sekali lagi satu hari baru Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk malam yang panjang tadi yang Tuhan boleh sertai kami. Tuhan juga boleh jagai kesehatan kami. Tuhan juga masih cukupkan setiap apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu ini boleh kami rasakan, boleh kami miliki sepenuhnya hanya karena kebaikan-Mu saja, kemurahan-Mu saja Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari kami untuk mencari Engkau terlebih dahulu. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berkati, Tuhan yang boleh jamah hati setiap kami. Sehingga setiap apapun firman-Mu yang Kau taburkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan benar-benar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh bertumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh-sungguh boleh bermanfaat juga buat setiap ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami, dan bagaimana juga kami boleh wartakan untuk kesaksian buat setiap saudara kami. Kiranya Engkau yang juga boleh berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu ini perkatakan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu saja, dan Tuhan sendiri yang boleh semakin besar Tuhan, dan setiap hamba-Mu ini boleh semakin kecil Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Saudara, pada pagi hari ini ya kita akan melihat dari Injil hari ini ya, Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai dengan 48 ya. Sekali lagi Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai dengan ke-48. Saya akan bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah saudara, dari perikop ini ya, ini ceritanya adalah bagaimana Yesus sempat marah ya. Yesus yang marah pertama kali saya mendengarkan waktu saya masih kecil ya, mendengarkan sebuah kutipan cerita ini. Ternyata Yesus bisa marah ya. Karena selama ini bayangan kita kan Tuhan itu sangat sabar, tidak mungkin marah. Tetapi ketika terjadi suatu ketidakbenaran, Yesus ini pun marah. Karena apa? Karena rumah Bapa, yaitu bait Allah, dipakai yang harusnya sebagai rumah doa, ternyata apa? Dijadikan sebagai sarang penyamun. Nah, sarang penyamun seperti apa? Di sana dikatakan bahwa setiap ada suatu hari raya, suatu ibadah ya, untuk orang-orang di sana, ada orang yang menjual merpati untuk kurban, menjual hewan-hewan untuk kurban, saudara. Nah, di sini dikatakan sarang penyamun. Kenapa? Karena apa? Karena yang dilakukan di sana oleh para penjual tersebut itu menjualnya dengan penuh kebohongan, dengan penuh manipulasi. Ya, saya nggak terlalu ingat bagaimana terjadinya kebohongan atau manipulasinya. Ya, tetapi yang jelas di sana dikatakan bahwa penjualan yang terjadi di sana, penjualan terhadap barang-barang, benda-benda di sana,
binatang-binatang untuk sebagai hewan kurban di sana, banyak sekali terjadi kebohongan, banyak sekali terjadi manipulasi, saudara, dari antara para penjual ini kepada para pembelinya. Dan inilah yang membuat Yesus itu marah bahwa apa? Sebetulnya penjualan binatang kurban itu hanyalah untuk memudahkan orang sehingga mereka tidak perlu membawa dari daerahnya mereka masing-masing. Mereka bisa tinggal membeli di sana, kemudian mereka bisa tinggal persembahkan sebagai kurban. Salah satu guru agama yang pernah saya dengarkan ceritanya waktu itu adalah mengumpamakan sama seperti kalau kita di hari Minggu Palma, ya, di Minggu Palma kita datang ke gereja, kita biasanya kesulitan karena tidak semua kita punya pohon palem, ya, tidak semua kita punya pohon palem, tidak semua kita membawa daun palma, maka di gereja disediakan. Tetapi ketika di gereja itu kita bisa ambil secara gratis, kita mau kasih sumbangan pun secara sukarela. Karena tujuannya satu, membantu, bukan untuk membuat malah semakin rumit. Nah, ternyata yang di sini yang dijadikan adalah apa? Bukan wajar kalau mengambil keuntungan yang sedikit, saudara. Yang mungkin ya karena memang ada effort, ya, ada usaha untuk membawa dari daerah mereka, membawa ke sana, membawa kambing, membawa burung merpati, pastinya butuh usaha. Jadi kalau ada keuntungan sedikit sih mungkin wajar. Tetapi yang menjadi kemarahan Yesus di sini adalah apa? Terjadi kebohongan dan manipulasi mengenai harganya, mengenai mungkin dan yang lain-lainnya, ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat Yesus ini murka. Yesus ini marah. Karena apa? Karena rumah Allah, bait Allah, rumah Yesus sendiri yang seharusnya adalah sebagai tempat berdoa, yang seharusnya adalah sebagai tempat yang kudus, yang suci. Ternyata alasan doa, alasan yang kudus dan suci ini dipakai sebagai hal untuk memanipulasi orang yang lain, saudara. Nah, di sini dikatakan rumahku, bait Allah. Ya, ada dikatakan juga bahwa tubuhku adalah bait Allah. Nah, berarti bait Allah ini adalah tubuh kita, saudara, yang mau dimaksudkan di sini. Nah, apakah tubuh kita ini seharusnya adalah rumah doa, di mana rumah doa adalah tempat orang-orang datang untuk berdoa. Ya, sekali lagi, rumahku yang Yesus maksud, bait Allah, yang mana kita bisa artikan sebagai tubuh kita, saudara. Ya, seharusnya tubuh bait Allah adalah tempat bangsa-bangsa datang untuk berdoa, termasuk tubuh kita. Apakah melalui kita orang itu datang untuk berdoa? Apakah melalui kita pengenalan orang lain terhadap Tuhan itu semakin lebih dalam, saudara? Nah, itulah seharusnya tubuh kita, diri kita. Tetapi apakah yang terjadi dalam diri kita? Kita diajak untuk introspeksi pada pagi hari ini, saudara. Bagaimana apakah kita punya tubuh, kita punya pemikiran, kita punya hati, ini benar-benar menjadi rumah doa di mana kita menjembatani orang-orang untuk lebih beribadah lagi, lebih berdoa, lebih punya pengenalan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Atau malah di dalam diri kita ini penuh kebohongan, penuh manipulasi, tidak ada ketulusan, penuh tipu muslihat ketika kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Bukan masalah apa yang kita kerjakan. Mungkin bisa baik dilihat orang, saudara. Tetapi bagaimana apakah ketika kita itu bisa mempertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Manusia tidak bisa melihat, karena manusia hanya bisa melihat di luarnya saja. Kata-kata yang manis bagi orang itu indah, saudara. Tetapi hati yang mengerti, apakah niat dari kata-kata manis ini adalah menolong atau menjerumuskan, hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu, saudara. Bahkan kadang diri kita sendiri bisa kita bohongi. Nah, makanya saudara, kita diajak untuk apa? Dari diri kita pribadi, apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersiapkan hati kita, bait Allah yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita ini, apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan bagaimana setiap apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah kita benar-benar bertujuan untuk kebohongan atau manipulasi atau tipu muslihat hanya supaya indah dilihat orang, padahal tidak seperti itu. Atau sungguh-sungguh, saudara, kita tidak pedulikan apa yang orang lain pikirkan, tetapi kita sungguh-sungguh peduli dan kita benar-benar berfokus pada apa yang Tuhan pikirkan terhadap diri kita, saudara. Ada salah satu seseorang yang cukup saya sangat respect, yang mana beliau pernah mengatakan seperti ini. Ketika saya pernah berkata bahwa saya ini serba salah, ya, saya ini serba takut, ya, kalau saya mengatakan seperti ini, kalau saya berbuat seperti ini, nanti dikira saya begini. Sedangkan kalau saya berbuat seperti ini, nanti oleh orang yang lain lagi, saya akan dikira seperti ini. Dan orang ini mengutip sebuah kata-kata dari salah seorang tokoh. Dia bilang bahwa kalau kamu pengen menyenangkan semua orang, ya,
jualah es krim katanya, ya. Jualah es krim maka kamu akan bisa menyenangkan semua orang. Nah, tetapi yang dia katakan apa? Buat apa kamu berfokus pada apa yang orang lain katakan? Karena apa? Kamu melakukan A, pasti orang lain akan mengatakan kamu tidak menyenangkan. Walaupun hal itu menyenangkan buat si B. Tapi ketika kamu mengatakan B, yang B senang, yang A tidak senang. Sama seperti perumpamaan sebuah keledai, saudara. Ya, ada seorang anak dan seorang ayah yang mereka menuntun sebuah keledai. Ini cerita yang sangat-sangat umum, ya. Menuntun sebuah keledai, mereka mau bawa ke pasar. Nah, ketika menuntun sebuah keledai dan mereka melewati desa A, mereka bertemu dengan orang-orang di sana yang orang Jawa bilang rasan-rasan, ya, ngegosipin, tutup mulut sambil senyum-senyum, pandangannya nggak enak, ya. Kita paling tahu lah kalau kita menghadapi situasi seperti itu pasti nggak enak. Mereka mengatakan apa? Terdengarlah di telinga ayah dan anak ini, mereka bilang apa? Dasar anak dan ayah lucu, ya. Kenapa sih mereka punya keledai nggak dinaikin, kok malah dituntun? Desa pertama. Akhirnya mereka mendengarkan dan pikirannya apa? Oke lah, kalau begitu kita naikin aja. Ketika akhirnya di desa B, mereka naikin 2 orang ayah dan anak ini berada di atas keledai. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang di sana? Mereka berbisik-bisik lagi dan mereka katakan apa? Dasar orang tua dan anak gak tahu diri, ya. Gak sadar diri mereka berat. Mereka begitu besarnya dan mereka naik di keledai yang sudah tua itu. Dasar gak tahu diri. Mereka terdengar lagi. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Akhirnya si ayahnya turun, si anaknya naik tetap di atas. Apa yang akhirnya dilakukan sama mereka masuk ke desa C, perjalanan itu mereka masuk ke desa berikutnya. Di desa berikutnya mereka diomongin lagi, tutup mulut lagi begini, orang-orangnya, ya, mereka ngegosip, mereka bilang apa? Itu anak itu nggak tahu diri banget, ya. Dia masih muda, dia masih muda, tetapi kenapa dia tidak berjalan bersama? Dia tidak berjalan, malah ayahnya yang sudah lebih tua tidak diberi kesempatan untuk naik ke ke keledai itu. Nah, kemudian akhirnya karena mendengar seperti itu, anaknya nggak enak hati. Dia bilang, sudah, papa aja yang naik, saya yang turun, yang nuntun. Dan akhirnya ketika masuk ke desa berikutnya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah si anak yang menuntun, ayahnya yang di atas keledai. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang dari desa yang berikutnya? Mereka berkata apa? Dasar orang tua ini nggak tahu diri, ya. Kenapa sih anaknya dibiarkan jalan sendirian? Memang anaknya masih muda, tetapi kan masih belum terlalu dewasa. Kasihan banget nggak sih? Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Anak dan ayah ini bingung. Sampai di desa kelima, akhirnya apa? Mereka gendong keledainya ini. Nah, saudara, intinya kalau saya terusin cerita ini, ya, maka tidak akan ada habisnya. Mereka akan terus berpikir, lama-lama mungkin keledai ini akan dipotong, ditinggalkan, atau mungkin apapun, ya, saudara. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan apa kata orang lain, tidak akan ada yang bisa menyenangkan hati mereka semuanya, saudara. Nah, sama, kebanyakan dari kita melakukan kebohongan, melakukan manipulasi. Mungkin kita memang, di antara kita, mungkin kita untuk ada orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka mungkin mau mengejar sesuatu target. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin untuk mengamankan posisinya. Mungkin untuk pencitraan dan lain sebagainya. Nah, mari kita sama-sama telusuri dalam hati kita, saudara. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Semakin hari semakin dekat, supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi seseorang yang sadar diri bahwa untuk apa kita lakukan semua ini. Kalau misalkan di Bait Allah ini mereka melakukan kebohongan, mereka melakukan manipulasi, tujuannya apa? Untuk keuntungan pribadi, saudara. Kembali lagi, keuntungan pribadi untuk kesenangan siapa? Bisa jadi untuk kesenangan keluarganya, bisa jadi untuk kesenangan orang-orang di sekitarnya juga, saudara. Demi apa? Hasil yang mereka dapatkan, materi yang mereka bisa dapatkan. Nah, tetapi saudara, ketika hal itu harus terwujud dengan cara kebohongan dan manipulasi, inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, makanya saudara, kita yang bagian pertama dari renungan pada pagi hari ini, kita diajak untuk apa? Yuk sama-sama kita ini melihat dalam diri kita, apakah kita masih melakukan hal yang sama untuk menyenangkan orang lain, untuk mendapatkan hasil yang mungkin kita merasa, kenapa sih saya sudah kerja keras tetapi kok hasilnya tidak sebagus yang saya harapkan. Nah, saudara, dengan kita melakukan hal ini, itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Seberapa iman kita yang tidak terlalu kuat kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa apa? Dengan kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan bisa memberikan kita berkali-kali lipat bahkan dari apa yang kita kerjakan, saudara. Ya. Nah, mari kita sama-sama melihat, saudara, di lanjutannya. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel
berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah saudara, tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Sekali lagi, bait Allah itu apa? Hati kita, pikiran kita, hidup kita, saudara. Nah, apakah kita sudah mengizinkan Yesus ini setiap hari mengajar di dalam hidup kita? Sudahkah setiap hari kita mengutamakan Yesus, saudara, untuk kita mencari Yesus terlebih dahulu sebelum kita mengawali aktivitas kita? Atau setidaknya dalam satu hari kita punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Setiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Tetapi ada setiap hari juga Yesus bertemu dengan orang-orang yang hendak membinasakan dia. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Tidak bisa membinasakan. Sebab seluruh rakyat, ada kata seluruh saudara, seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah saudara, ketika kita mengizinkan setiap hari, ya, setiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Setiap hari Yesus mengajar hati kita. Yesus hadir di dalam hati kita. Yesus hadir dalam pikiran kita setiap paginya, setiap harinya. Setiap kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin hendak membinasakan kita, yang mungkin hendak menghabiskan kita, mungkin orang-orang yang mau menjatuhkan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak mereka, mungkin cobaan-cobaan yang mungkin akan menghancurkan kita karena kita berlaku jujur, karena kita berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, yang ingin mencederai kita, ingin menyerang kita. Bahkan mungkin ketika hasilnya mungkin kita bekerja keras dengan jujur, hasilnya masih belum sesuai dengan kita. Banyak pemikiran-pemikiran, godaan-godaan yang akan membuat kita cenderung untuk menyerang kita. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa apa? Kalau Yesus sendiri, ya, tidak terjadi kebinasaan di dalam bait Allah itu sendiri. Kebinasaan terhadap Yesus, kebinasaan terhadap banyak orang yang mendengarkan Yesus. Kenapa? Tidak terjadi penangkapan, tidak terjadi pembunuhan terhadap Yesus di sana. Karena apa? Karena Yesus mengajar dan ternyata apa? Seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Percayalah saudara, satu hal yang sangat luar biasa yang saya boleh dapatkan ketika saya mempersiapkan perikop ini saudara adalah apa? Di saat orang lain masih terpikir untuk memikat orang lain dengan cara-cara mereka, kita sibuk untuk memikat Tuhan dengan cara-cara Tuhan, saudara. Sekali lagi, ketika orang lain masih sibuk untuk memikat orang lain dengan cara dunia, kita hanya sibuk untuk memikat dan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan sama kita. Di sini dikatakan apa? Mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya. Jadi mereka ingin membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak berani. Kenapa? Karena orang lain suka pada Yesus. Mereka pun ingin memikat hati orang lain, saudara. Nah, ketika kita ingin memikat hati orang lain, di sini mungkin sesuatu yang salah, tetapi bisa dilihat di sini adalah apa? Ketika orang Yesus berani bertindak, tidak takut memikat orang lain, yang Yesus pikirkan adalah memikat hati Bapa di surga. Tetapi ketika orang-orang ahli Taurat ini, ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat ini kepengen untuk membinasakan Yesus, mereka kepengen dalam hatinya. Entah itu benar atau salah, dalam hal ini salah ya. Tetapi ketika sekalipun hal itu benar, Anda akan takut untuk melakukannya ketika yang jadi dasar persetujuan kita adalah bagaimana apakah orang menyetujui kita. Nah saudara, di sini ya, akhirnya mereka sendiri terhambat. Dan percayalah, ketika kita mengutamakan kehendak Bapa, ketika kita lebih memilih Tuhan, percayalah pandangan orang lain, boundaries yang akan membelenggu kita ya, belenggu-belenggu yang akan membuat kita ini jadi serba salah, takut dan lain sebagainya, itu benar-benar akan hancur, saudara. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang yang merasakan kehadiran Yesus, itulah yang membuat para pembinasa itu bingung, saudara. Kenapa? Sekali lagi, orang lain dasarnya. Nah, bagaimana kita ini sebagai pengikut Kristus, saudara? Kita sudah diajak untuk apa? Sudah nggak usah pedulikan apa yang orang lain katakan. Yang penting gini, bagaimana kita ini benar-benar bertertuju pada Tuhan. Dan bagaimana ketika kita bersikap, bertutur kata, kita tidak menjadi batu sandungan, saudara. Bukan hanya untuk menjilat, bukan hanya supaya kelihatan bagus. Bahkan kita cenderung berani menjadi orang yang tegas, saudara. Tetapi, walaupun kita menjadi orang yang tegas, ya, kita benar-benar berdasarkan kepada Tuhan Yesus sendiri.
Yang bagaimana hari ini Yesus sangat tegas, tetapi Yesus tidak kurang-kurang setiap hari selalu mengajar di dalam bait Allah. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan bagi. Jadi saudara, bagi kita yang saat ini mungkin mengalami seperti kalau kita main catur ya, remis, suatu kondisi remis atau stalemate ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya stalemate. Raja ini sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Kenapa? Kalau jalan ke sini ketahan sama perdana menterinya mungkin, queennya. Kalau jalan ke sini mungkin ketahan sama kuda ya, dalam wilayahnya kuda. Kalau jalan ke sini mungkin jalan kena pion dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kondisi di mana seri ya. Kita tidak ada kemenangan di sana buat pihak putih dan tidak ada kemenangan juga buat pihak hitam. Kenapa? Karena dalam kondisi tersebut si raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, saudara. Ya, rajanya tinggal seorang diri, tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin banyak di antara kita juga yang di masa pandemi ini, saudara, kita pun berpikir seperti itu. Saya kok kalau begini kok saya salah, kalau begitu kok saya salah. Nah, saudara, mari kita sama-sama untuk introspeksi diri. Kita mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Apakah kita bergerak begini salah, bergerak begitu salah, serba salah ini, apakah karena kita sendiri yang selalu pengen mengimpresi orang lain, pengen memberi kesan yang bagus buat orang lain, tetapi kita lupa untuk selalu memberikan kesan yang terbaik buat Tuhan. Saya pribadi ketika saya menghadapi situasi saya sungguh-sungguh sangat terberkati, saudara, mengenai dari perikop ini ya. Lukas 19 ayat 45 sampai 48, bahwa ketika saya takut salah di sini, saya takut salah di situ, saya percaya bahwa itu adalah momen Tuhan mengingatkan saya bahwa saya terlalu ingin menyenangkan orang lain. Saya terlalu ingin menggunakan cara dunia untuk mendapatkan impresi atau perhatian dari orang lain. Tetapi saya lupa bahwa yang terpenting dan terutama bukanlah pandangan orang lain, tetapi bagaimana Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai Bapa kita, itulah yang bagaimana pandangan Tuhan terhadap saya, terhadap saudara, dan bagaimana hidup kita dibangun bukan dari pandangan manusia, tetapi dari pandangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sendiri mengingatkan kami bagaimana kami boleh terus Tuhan, kami boleh berusaha untuk menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami berada di dalam persimpangan, apakah kami menyenangkan hati-Mu ataukah kami menyenangkan hati orang lain, tentunya bukan berarti kami harus selalu membuat orang lain tidak suka. Tetapi ketika kami berada di dalam persimpangan Tuhan, apakah kami menyenangkan hati-Mu atau menyenangkan hati orang, pandangan orang lain? Kiranya Tuhan Kau yang boleh kuatkan hati kami supaya kami boleh mengutamakan Engkau. Bagaimana kami boleh bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui firman-Mu, bagaimana Tuhan kami senantiasa Tuhan boleh kuatkan sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Dan buat kami mau berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang masih dalam kondisi pagi hari ini, masih dalam kondisi yang bingung, serba salah dalam apapun bidang kehidupan kami Tuhan. Mungkin studi, mungkin hubungan persahabatan, mungkin Tuhan mungkin hubungan percintaan, mungkin juga bisnis, mungkin dalam konflik dengan orang lain, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang juga boleh membantu kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan fokus yang tepat. Tubuh kami adalah rumah doa Tuhan, adalah bait Allah, adalah rumah doa-Mu. Seharusnya melalui tubuh kami, melalui diri kami, melalui jiwa dan hati kami Tuhan, banyak orang semakin mengenal Engkau. Dan melalui kami, melalui kesaksian hidup kami, melalui testimoni kami Tuhan, tentang bagaimana kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, bagaimana anugerah-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Banyak orang semakin rindu mengenal Engkau, banyak orang semakin datang berbondong-bondong untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, melalui diri kami. Dan ketika di dalam hati kami masih ada kepalsuan, masih ada manipulasi, masih ada pertentangan batin Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh bantu kami untuk meremukkan semua itu, supaya kami boleh menjadi manusia yang murni, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan setiap keputusan kami, setiap tindakan kami sungguh-sungguh boleh berasal hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap viewer GMJ, baik yang ikut live saat ini maupun yang nantinya akan ikut siaran tunda Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap aspek kehidupan mereka, untuk studinya, terutama untuk yang saat ini mungkin studinya lewat Zoom Tuhan, tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya, untuk anak-anak kami, untuk
mungkin keponakan-keponakan kami, untuk adik-adik kami Tuhan yang mungkin terasa jenuh ketika menghadapi studi via online ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap bisnis yang sedang dirintis, yang sedang dibangun, yang kemarin mungkin sempat mengalami kejatuhan namun sekarang bangkit kembali Tuhan. Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh berikan hikmat pada setiap orang-orang yang memiliki pekerjaan, memiliki bisnis ini, untuk mereka boleh putar otak. Mereka Tuhan berikan visi yang baru Tuhan. Mereka tidak lagi merasa serba salah dalam setiap apapun yang mereka akan putuskan, tapi mereka terus melangkah maju Tuhan dengan penuh ketegasan, karena mereka memegang tangan-Mu Tuhan, tangan yang akan membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap hubungan yang saat ini mungkin terganggu, setiap hubungan antara orang tua dengan anak, antara pasangan Tuhan, kemudian antara saudara, antar sahabat, teman, relasi Tuhan. Kiranya kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang boleh memberikan suatu pemulihan terhadap hubungan ini. Tuhan boleh menggerakkan setiap pribadi yang berkonflik ini untuk saling Tuhan menyadari setiap kesalahan mereka masing-masing, dan bagaimana mereka ini juga boleh saling meminta maaf, saling mengampuni Tuhan, sehingga terciptalah Tuhan hubungan yang lebih baik dan lebih erat daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, renungan-Mu yang sungguh boleh menguatkan kami, renungan-Mu yang sungguh boleh menyadarkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kembalikan kami esok pagi untuk kami boleh mengajak setiap saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, kerabat kami, kenalan kami yang rindu akan jamahan-Mu dalam GMJ besok pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan setiap aktivitas kami hari ini, setiap kesehatan kami, orang-orang yang kami jumpai, keputusan, pemikiran, dan perkataan yang akan kami keluarkan Tuhan, sepenuhnya semoga semuanya berasal daripada-Mu dan boleh menjadi berkat buat orang lain melalui kami Tuhan. Banyak orang semakin ingin untuk mengenal Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudaraku, ya. Semoga pada pagi hari ini, di hari Jumat ini, saudara, kita sungguh-sungguh boleh memiliki semangat yang baru. Kita benar-benar mendapatkan satu berkat yang baru Tuhan, saudara, dari Tuhan, dan bagaimana kita boleh menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa saudara, seperti biasa pengumuman hari ini ya, DG Domus Glorie hari Jumat hari ini saudara, ya, ada di live YouTube HSM Community nanti malam, ya. Kemudian album HSM Worship yang Move On, ya, yang kaos ini Move On, ya, ada di Spotify, iTunes, Joox, dan Revivo. Kemudian rekaman dari GMJ ini juga saudara bisa lihat di YouTube-nya HSM Worship. Dan jangan lupa kaos Move On seperti ini, ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Saudara bisa beli melalui Instagramnya @HSMOfficialStore, saudara. Terima kasih saudaraku, terima kasih juga untuk semua saudara-saudara yang sudah bergabung. Thank you, Ko Albertans, untuk Teresia, untuk Cik Kristina, dan untuk semua teman-teman yang memberikan lambaian-lambaian tangan semuanya yang tidak bisa saya baca satu persatu. Thank you semuanya, have a blessed day, dan jangan kasih kendor. See you, bye-bye, God bless us all.